Kita menuju ke Magetan, pemirsa. Polisi tengah mendalami kasus dugaan kekerasan yang dialami anak komedian dan pesinetron Isa Bajai di alun-alun Magetan, Jawa Timur. Kasih Humas Polres Magetan, Kompol Budi Kun Cahyanto mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap rekaman CCTV di sekitar alun-alun Magetan, lokasi dugaan kekerasan yang dialami anak dari komedian dan pesinetron Isa Bajai. Namun penyidik sedikit kesulitan lantaran CCTV tidak mengarah persis kepada lokasi kejadian. Meski demikian, penyidik Polres Magetan terus memeriksa saksi-saksi yang berada di tempat kejadian perkara. CCTV BRI juga kita sudah ambil, kita rekam, kita selidiki, kita teliti. Kemudian satu lagi dari beberapa toko ada yang ada di seputar demikian. Mengingat fokus daripada CCTV itu mengarah pada satu titik sehingga sedikit bergeser pada TKP yang sebenarnya. Mengingat TKP sebenarnya itu ada di sebuah trotoar pada sisi sebelah utara selatan alun-alun, demikian. Betul sekali, jadi sedikit kesulitan di sana, mengingat pada sisi kejadian TKP-nya ada di sebelah pojok ya. Namun dari masyarakat di seputar itu sudah bisa kita teliti masing-masing siapa aja yang ada di area, demikian. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan komedian Isa Prastantio atau yang lebih kenal dengan Isa Bajai selaku ayah dari korban. Selamat sore, Mas Isa. Selamat sore, Bu Salza. Baik, Mas Isa, sebelumnya kami dari Berita Satu TV mengucapkan turut prihatin atas musibah yang dialami oleh Mas Isa dan juga keluarga. Lantas, Mas mungkin bisa diceritakan kepada kami sebenarnya seperti apa kronologi kejadian yang menimpa keluarga Mas Isa ini? Kronologi, jadi ketika anak-anak saya itu memang terbiasa main ke alun-alun tanpa saya dan istri gitu. Jadi emang kebetulan saya sekarang kan punya usaha di Magetan tuh warung yang kebetulan dekat banget sama alun-alun. Kalau biasanya mereka itu dari warung itu lewat sisi yang selatan timur, jadi cuma 50 meter lah dari warung. Nah, di sore itu, di hari Kamis itu, anak saya yang perempuan ini emang getol ngajak jalan-jalan. Nah, sebenarnya nggak saya ajak ke alun-alun, jadi ke hutan kota di Magetan gitu. Tapi dia nggak betah di situ. Katanya aku mau ke alun-alun aja ayah, ya udah ke alun-alun. Tapi nggak lewat yang jalan semestinya yang biasa gitu. Jadi agak muter lewat depan Masjid Agung Magetan gitu. Jadi saya naik motor, saya boncengin tuh tiga-tiganya. Terus saya pastikan saat mereka nyebrang itu, maksudnya udah aman. Jadi saat mereka nyebrang sampai trotoar itu, ya udah saya tinggal balik lagi ke warung. Nah nggak lama 20 menit dari saya turunin itu balik kakaknya terus ngadu gitu, ayah itu ini ceria berdarah gitu, dicek sama bundanya sama saya juga bener-bener dalamnya itu berdarah kayak orang lagi dapet gitu. Terus ditanya ini kenapa, di mana, saya langsung panik gitu, ditendang sama kakak, katanya bilang gitu, kakak di mana, di lapangan basket kata dia gitu. Makanya saya panik begitu pertama itu. Langsung saya ajak, ayo langsung ke sana tunjukin orangnya ke ayah, orangnya seperti apa yang nendang gitu. Jadi langsung saya ke sana, nggak ada, katanya orangnya nggak ada, bukan ini kata. Saat itu mereka udah pada bubar tuh teman-teman yang basket di situ. Udah pada bubar, nggak ada. Terus saya ajak pulang lagi, langsung saya bawa ke dokter saat itu. Baik, Mas Isa, dari yang Mas Isa sampaikan, berarti anak-anak Mas Isa ini sebenarnya cukup sering ya bermain di alun-alun Magetan. Nah, sampai dengan saat ini, apakah Mas Isa sudah pernah juga mendapatkan informasi kasus serupa sudah pernah terjadi atau baru justru ini terjadi? Enggak, baru kali ini sih. Nggak tahu maksudnya, kalaupun terjadi nggak ada yang up atau nggak jadi berita, mungkin nggak tahu saya juga. Cuma kalau dari selama saya punya warung di sini 1,5 tahun ini di Magetan ini ya baru anak saya yang ngalamin. Cuma nggak tahu kalau sebenarnya udah ada pernah terjadi tapi nggak di up atau nggak ada yang berani melaporkan, saya nggak tahu. Baik, lalu kan laporan sudah disampaikan ya Mas kepada pihak kepolisian. Seperti apa update penanganan laporan terkait dengan hal ini dari pihak kepolisian yang Mas Isa terima? Jadi update yang saya terima, nunggu CCTV yang mengarahkan maksudnya mengarahkan ke keterangan-keterangan yang diberikan dari anak saya. Baik,
Lalu kemudian terkait dengan saksi-saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian, sejauh ini sudah berapa banyak dan siapa saja yang Mas Isa ketahui? Yang pasti sih dari kakaknya ya, soalnya kakaknya itu ada di kejadian walaupun nggak melihat secara pasti gitu. Jadi begitu nyebrang di trotoar itu, ternyata kejadian itu di trotoar. Saya pikir anak saya cewek itu cerita di lapangan basket itu terjadi di lapangan basket, enggak, ternyata itu setelah dikonfirmasi ketiga-tiganya terjadi sebelum masuk ke lapangan basket itu di trotoar tersebut. Jadi kejadiannya itu ketika anak saya perempuan ini minta tahu nangis, yang lihat kakaknya yang kedua, yang betul jalan di depannya. Terus kakak kedua ini lapor ke kakak pertama, dia bilang ceria nangis. Begitu menengok itu ada seseorang yang di sampingnya anak saya lalu pergi. Terus anak saya yang pertama itu ngangkat adiknya yang cewek itu, didudukin di tempat yang agak tinggi gitu, didudukin terus langsung ucapan pertama sambil nangis gitu. Anak ini saya mendengarkan anak yang diceritakan anak saya, omnya jahat, nggak minta maaf sama ceria gitu. Jadi emang anak saya ajarkan ketika punya salah harus minta maaf. Jadi ya jadi menurut saya itu pasti ada sesuatu gitu sampai anak saya bilang gitu di kata-kata pertama yang disampaikan ke kakaknya. Baik, tentu saja hal ini sangat mengkhawatirkan dan membuat orang tua sedih ya melihat kondisi sang buah hati seperti ini. Lantas Mas, bagaimana keadaan anak Mas Isa sampai dengan saat ini? Seperti apa kondisinya? Saat ini udah mau pipis. Waktu itu kejadian di hari Kamis sebelum maghrib. Jadi berdarah itu ada luka, ada lecet. Dia nggak mau pipis sampai di hari Jumat jam 2 itu baru pipis, sekitar jam 2-an lah. Dan itu sambil teriak-teriak karena dia mungkin merasa perih, tapi dia ngomongnya sakit. Terus pipis lagi itu Jumat cuma sekali, pipis lagi di hari Sabtu pagi, tapi udah nggak ngeluh sakit. Dan sekarang pipisnya nggak diminta, dia ngomong sendiri mau pipis. Di hari Jumat sama Sabtu itu kita yang minta kamu harus pipis, kalau nggak pipis ini dia mau, walaupun masih sakit tadi. Tapi sekarang udah alhamdulillah udah nggak ngeluh, tapi dia minta pipis sendiri. Baik, Mas Isa, kami mendapatkan informasi bahwa anak Mas Isa ini pasca kejadian tersebut sempat juga rencananya akan dilakukan visum. Apakah ini sudah dilakukan dan bagaimana terkait dengan hasilnya? Sudah dilakukan. Jadi begitu pertama kali saya ada luka berdarah anak saya itu langsung saya lakukan adalah dibawa ke rumah sakit. Di sana ada dokter jaga memastikan ini harus dirujuk ke dokter yang lebih mendalami soal itu. Jadi ke dokter kandungan saat itu. Ya emang ada terjadi luka, ada sobek di bagian luar, bagian bawah gitu, yang ngeluarin darah itu dari situ. Itu langsung dikasih salep segala macam. Ya maksudnya dokter mengiyakan itu ada luka yang mengakibatkan pendarahan di dalam tersebut. Baik Mas Isa, mungkin jika menunggu terkait dengan laporan ini penanganannya dari pihak kepolisian tetapi terlalu lama atau misalnya banyak jalan buntu yang ditemukan, apa langkah berikutnya yang telah disiapkan oleh Mas Isa dan keluarga untuk mendapatkan keadilan terkait dengan peristiwa ini? Ya saya minta ini aja sih, kebesaran hati ke orang yang kontak fisik sama anak saya, bisalah mendatangi saya atau keluarga saya, atau kalaupun takut bisa mendatangi polisi sendiri, apapun orang-orang yang melihat, merasa menjadi saksi, mengetahui kejadian seperti apa, ya saya harap untuk memberanikan diri, memberitahu saya atau ya lapor ke pihak berwajib gitu, biar ada titik terang di permasalahan ini. Karena memang benar-benar gak ada CCTV yang mengarah ke situ. Baik, tentu saja kita pun berharap agar kasus ini dapat segera terang benderang dan juga kondisi dari anak Mas Isa yaitu Ceria bisa dapat kembali lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Mas Isa Bajai atas waktunya telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat.